أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertepatan dengan tanggal 29 Desember 2025. Jadi 3 hari lagi kita akan memasuki bulan tahun yang baru, yaitu tahun 2026. Seperti yang tadi malam Ustaz Ansari sudah sampaikan bahwa momen akhir tahun ini yang merupakan salah satu momen yang tepat bagi kita untuk memuhasabah diri kita, untuk mengevaluasi kehidupan kita di tahun 2025. Jelas ya, banyak sekali kekurangannya, banyak sekali kesalahannya, baik dalam ibadah, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, masih banyak yang belum maksimal. Semoga di akhir tahun ini kita jadikan sebagai kesempatan ya, bagi kita untuk berbenah, ya, untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri kita, supaya nanti di tahun 2026 itu kita menjadi versi yang lebih baik dari diri kita yang ada di tahun 2025. Ya, karena Rasulullah SAW ya di salah satu sabdanya pernah mengatakan, orang yang beruntung ya, orang yang sukses itu adalah orang yang hari esoknya itu lebih baik daripada kemarin. Bukan berarti evaluasi itu cuma ketika tahun baru saja. Tapi kenapa kok di tahun baru ini merupakan sangat ya ditekankan? Karena banyak dari kita itu ketika tahun baru bukannya malah muhasabah, bukannya malah evaluasi, malah digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, di antaranya ya menanti detik-detik pergantian tahun dengan merayakannya, menyalakan kembang api dan semacamnya. Terlepas dari perdebatan mengenai apakah itu merupakan termasuk perayaan orang kafir, termasuk menyerupai orang kafir, yang itu masih perdebatan. Terlepas dari itu, sebenarnya kalau kita mau teliti, ya, kita mau jabarkan satu-satu, itu acara tersebut itu jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan manfaatnya. Manfaatnya apa paling? Manfaatnya paling ya untuk mengumpulkan orang, nanti orang-orang bisa jualan, dapat uang, itu tak paling bisa senang-senang, sudah selesai. Tapi madharatnya itu jauh lebih besar. Pertama, karena acaranya tengah malam, kadang sampai jam 1, jam 2, otomatis banyak orang-orang yang menghadirinya itu tidak sholat malam, bahkan
bahkan sampai tidak sholat subuh. Hari-hari biasa saja sholat malam itu masih suatu keistimewaan ibadah yang jarang dilakukan. Ini apalagi orang sudah begadang, ya tidur pulang baru jam 2, bukannya tak witir dulu malah langsung tidur. Itu hafal yakin itu gak akan bangun tahajud. Bahkan kadang bablas sampai tidak sholat subuh. Bangunnya baru jam 6, jam 9 baru bangun. Udah bangun, enggak sholat lagi ya. Karena masalah udah kesiangan, enggak perlu sholat subuh. Nah, ini kan naudzubillah min dzalik. Padahal meninggalkan ibadah sholat, walaupun hanya sekali, itu saja sudah dosa yang sangat besar. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa seluruh ulama itu sepakat, ijma ulama itu sepakat bahwa meninggalkan sholat wajib ya dengan sengaja itu termasuk dosa besar, ya. Bahkan lebih besar dari dosa minum khamar, mencuri dan berzina. Bahkan Abu Dhahabi juga mengatakan kalau orang yang mengakhirkan sholat, jadi kalau tadi kan yang kedua, pertama itu kan orang yang benar-benar meninggalkannya, ya, lupa, gak sholat sama sekali. Nah kalau kedua itu orang yang mengundur-mundur sholatnya, ya. Jadi sholat maghrib mendekati sholat isya mendekati sholat subuh sampai lewat waktunya. Maka ini juga termasuk dosa besar, bahkan termasuk ciri-ciri orang munafik. Makanya kalau ada orang yang ikut perayaan malam tahun baru, kemudian sampai dia meninggalkan sholat, ya, yang penting ya kalau misalnya bangun pas subuh kemudian sholat, alhamdulillah. Kan itu kan berapa persen ya? Seperti itu, paling nggak ada 10%. Umumnya itu mesti bangun kesiangan. Kalau udah kesiangan, iya kalau misalnya tetap sholat subuh. Tapi kadang-kadang banyak yang udah telat akhirnya nggak sholat subuh. Ini kan kerugian yang sangat luar biasa. Hanya demi kesenangan duniawi, hanya demi rasa kepuasan yang sesaat saja, rela mengorbankan agamanya. Kemudian yang kedua, bahwa perayaan seperti itu adalah begadang yang tidak ada hajat, dan ini termasuk perbuatan yang dibenci oleh Rasulullah. Beliau bersabda, dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW itu membenci tidur sebelum sholat isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Jadi sih Nabi dengan jelas mensyariatkan bahwa setelah sholat isya, kalau nggak ada kegiatan, nggak ada urusan, ya sudah istirahat saja. Gak usah nongkrong-nongkrong, jalan-jalan, cuci mata. Akhirnya malah maksiat semua. Kemudian yang ketiga, bahwa perayaan malam tahun baru itu bisa menjerumuskan seseorang ke dalam zina. Bayangkan Pak, malam-malam ya, suasananya kembang api, pakai kembang api, adalah perempuan laki-laki berduaan di tempat sepi.
Banyak sekali arti zinanya itu di situ. Dari zina mata, ya, kemudian melihat yang tidak apa, melihat aurat terpampang di mana-mana. Ada zina lisan, ya, saling menggoda. Zina kaki dengan melangkahkan kakinya ke sana. Zina tangan dengan memegang yang bukan muhrim. Akhirnya setelah zina-zina itu terkumpul, terjadilah zina badan. Dan banyak sekali kejadian seperti itu. Karena lagi pacaran, pertemuan ketika malam tahun baru, makin dikit akhirnya jatuh ke dalam perzinahan. Dan yang keempat, bahwa kembang api itu mengganggu kaum muslimin. Jelas sekali ini. Ketika orang itu nyetel mercon kembang api ini kembang api yang meledak, bukan kembang api yang buat anak-anak sih. Kembang api yang meledak-ledak tadi itu jelas suaranya itu sangat mengganggu, apalagi menyalakannya tengah malam. Banyak sekali yang merasa terganggu. Kalau memang mau mendengarkan, itu sering saking sengitnya itu, buat meledaknya dalam rumah gitu, nyetelnya dalam rumah, ledakin di situ, nah langsung dengar sendiri. Nggak usah ganggu orang lain. Ya, antum mau rayain, antum mau nyalain kembang api, tapi kan banyak di antara saudara kita yang pengen istirahat. Besok harus kerja, pagi-pagi harus ke sawah, pagi-pagi masih harus ngarit, harus macul, harus terus. Mereka kan butuh istirahat juga, tapi terganggu dengan ledakan-ledakan kembang api. Padahal Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah seorang yang lisan dan tangannya tidak mengganggu orang lain. Jadi orang muslim yang hakiki, orang muslim yang sebenar-benarnya adalah orang yang orang lain itu aman dari gangguannya. Perbuatannya itu tidak menyakiti orang lain, tidak mengganggu orang lain. Dan termasuk di antara mengganggu ya tadi, nyetel kembang api itu sangat mengganggu. Apalagi nyetelnya di tengah-tengah pemukiman. Kan suaranya sangat berisik nih. Saya mesti pas saat baru itu kadang-kadang sering sekali tengah malam terbangun gitu, karena suara kembang api tersebut. Nah, kemudian yang keempat, bahwa menyetel kembang api itu termasuk perbuatan yang mubadzir. Seperti yang sering saya sampaikan, orang yang menyalakan mercon, menyalakan api itu seperti membakar uang. Ada gini, mercon itu paling murah 5.000. Itu yang paling kecil. Yang gede bisa sampai 20.000. Kalau kembang api yang buat acara-acara di kota besar, itu satu kembang api bisa puluhan bahkan ratusan juta. Bahkan kalau yang di kota-kota barat, ya di Uni Emirat, yang di New York, itu bisa sampai miliaran, bahkan puluhan miliar, hanya untuk satu kembang api. Ini kan sudah mubadzir yang luar biasa. Bakar uang loh Pak. Bayangin, uang kok dibakar begitu saja. Itu satu orang 5.000. Kalau misalnya satu Indonesia itu 200 juta, 10 juta aja, 10 juta orang membakar mercon. Satu kali itu berarti sudah membakar 50 miliar. Itu baru satu mercon Pak, 50 miliar.
Padahal biasanya anak-anak itu menyalakan mercon minimal 10 atau 20 ya. Berarti sudah 100 apa 200 miliar. Bayangkan 200 miliar hilang begitu saja, habis terbakar hanya untuk kesenangan yang sementara. Maka Allah mengatakan perbuatan yang membuang-buang seperti menghambur-hamburkan harta seperti ini, inilah yang dinamakan sebagai mubadir. Jadi bedanya mubadir dengan israf ya. Kalau israf itu mengeluarkan harta untuk perbuatan yang boleh tapi secara berlebihan. Kalau mubadir itu mengeluarkan harta di jalan yang buruk, baik sedikit atau banyak, itu sama-sama enggak boleh, tetap dikatakan mubadir. Dikit aja tidak boleh, apalagi banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, wala tubadir tabdira innal mubadirina kanu ikhwanasy syayatin. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta secara boros. Jangan berbuat mubadir, karena orang-orang yang mubadir itu adalah saudaranya syaitan. Ya. Derajat apa yang lebih rendah, yang lebih buruk daripada dikatakan sebagai temannya syaitan. Maka alhamdulillah kalau ketika pada tahun baru ini itu banyak pemerintahan ya, baik yang sudah ada di Jakarta, Semarang, itu alhamdulillah tidak mengadakan pertunjukan kembang api, karena uangnya untuk disedekahkan kepada saudara-saudara kita yang terkena bencana. Untuk gebrakan ini kita ucapkan alhamdulillah. Ya, semoga kedepannya itu nggak usah tepatnya dibuat untuk keperluan-keperluan yang lebih penting. Dan yang terakhir, bahwa perbuatan seperti itu adalah menyia-nyiakan waktu kita. Yang tadi nggak ada manfaatnya. Kalau kita hitung-hitung, kita teliti, manfaatnya itu hanya sedikit sekali. Dan itu cuma manfaat dunia saja. Nggak ada manfaat ukhrawinya. Tidak ada bekal untuk ibadah, tidak ada tujuan akhirat yang ada dalam acara itu. Padahal Allah dan Rasul sudah mengingatkan ya, bahwa waktu itu ya, Allah berfirman wal asri ya, demi masa innal insana lafi khusr, bahwa setiap manusia itu pasti dalam kerugian. Kenapa? Ya karena tadi menyia-nyiakan waktunya, membuang-buang kesempatan yang sudah Allah berikan. Hingga nanti di hari kiamat banyak orang-orang kafir yang akan menyesal. Kenapa tidak bertaubat? Kenapa tidak beribadah di waktu yang sudah Allah sediakan? Bahkan mereka mohon kepada Allah, ya Allah, biar dikasih kesempatan lagi sehari saja, sesaat saja. Untuk apa? Untuk bertaubat dan beribadah. Maka monggo, mumpung kita masih diberi waktu, mumpung kita masih diberi kesempatan, marilah manfaatkan waktu kita untuk sebaik-baiknya. Daripada kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, ya lebih baik kita alihkan ke kegiatan yang lebih bermanfaat, yang jelas ada pengaruhnya baik untuk dunia kita maupun yang lebih utama untuk kehidupan akhirat kita. Maka semoga ini menjadi renungan bagi kita semua, sehingga nanti di malam tahun baru, monggo kita ingatkan diri kita dan keluarga kita supaya jangan ikut-ikutan merayakan tahun baru dengan perayaan yang tidak bermanfaat, dengan menghambur-hamburkan harta kita, bahkan dengan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Aku berkata, jika ada salah kata mengatakannya dari diri saya sendiri,
dan saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada kebenaran adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebenaran itu biar kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah wa ridwanillah nun wal qalam ya maestro mustabiqul khairat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.